kakak-kakak semua dalam kondisi yang saya harapkan, kondisi baik, kondisi sehat, atau misalkan ada di antara kakak-kakak yang mungkin saat ini kondisi tubuhnya kurang fit, saya berdoa kakak-kakak kembali dapat dipulihkan. Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program yang kita nanti-nanti ini program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Program ini persiapan guru sekolah minggu, program yang dinanti-nanti oleh banyak kakak-kakak guru sekolah minggu. Setidaknya setiap saya melayani kebaktian minggu di beberapa gereja, beberapa jemaat, guru sekolah minggu yang pas hadir di kebaktian, lalu kemudian menyampaikan apresiasinya untuk semua kakak-kakak yang sampai saat ini tetap setia menjadi narasumber. Katanya sungguh sangat menolong, sungguh sangat membantu proses persiapan mereka sehingga mereka dapat mengajar bahan sekolah minggu ini dengan baik. Pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Tuhan berkuasa. Dari Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43a. Sebelum kita mendengarkan bahasan Alkitab yang akan disampaikan Kak Pendeta Hendra dan kakak-kakak narasumber yang akan mengusulkan metode pengajaran di setiap kelas, yuk kakak-kakak, saya mengajak kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu, kami mau melakukan persiapan bahan ajar sebelum kami menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak sekolah minggu. Kami mohon Kau bimbing kami, Kau berkati kami. Untuk kakak-kakak yang pada saat ini mungkin kondisi tubuh mereka kurang fit, Bapa di surga, Engkau kiranya boleh kuatkan, Kau boleh kiranya berkati untuk semua makanan, minuman, dan obat-obatan agar tubuh mereka dapat kembali pulih. Berkati persiapan kami ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Kak Pendeta Hendra dapat menyampaikan bahan Alkitabnya. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Salam kakak semua. Kita akan bersama menggali firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas kisah tentang Tuhan Yesus mengusir roh dari anak yang sakit. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang berkuasa. Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-37 sampai dengan 42 menjadi bahan bacaan kita. Mari kita membacanya. Saya akan membacakan buat kita semua dari Alkitab terjemahan baru. Yang pertama itu ya, terjemahan 1 ya. Lukas pasal yang ke-9, ayat 37 sampai 42. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan mengguncang-guncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu. Lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, kalau kita menyimak bacaan kita, maka ada satu keterangan pada awal bacaan kita ketika mereka turun dari gunung. Jadi ini adalah kisah lanjutan dari Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Minggu Transfigurasi kita merayakan hal itu. Dan ini sebenarnya harusnya membuat para murid-murid sudah begitu teguh percaya ya akan kuasa Tuhan. Namun ternyata saat Tuhan Yesus turun dari gunung itu, lalu banyak orang sudah berbondong-bondong dan salah satu dari mereka berkata begini, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku." Jadi seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya karena ini anak satu-satunya dan ada problem. Problemnya apa, saudara?
Problemnya adalah ia diserang oleh roh dan roh itu terus saja menyiksa dia. Dan bentuknya dia dibanting ke tanah, mengguncang-guncangkannya, dan mulutnya jadi berbusa. Dan itu sesuatu yang berat sekali buat si ayah ini ya. Jadi ada pergumulan yang mereka hadapi dan pergumulan ini sulit untuk dilepaskan. Dan kisah kita menegaskan bahwa situasi ini khusus dan para murid-murid juga sebenarnya sudah pernah didatangi oleh ayah dari orang ini ya. Jadi pada ayat 40 disebutkan, aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Waduh, ini problemnya. Jadi ada usaha dari ayah ini untuk menyembuhkan anaknya, tapi ketika ia datang kepada murid-murid Yesus, ia tidak dapat. Padahal ayah ini berharap sekali murid-murid Yesus yang adalah para pengikut dari sosok yang sangat berkuasa. Ayah ini mungkin percaya Tuhan Yesus, tapi tidak dapat mengatasi pergumulan yang ia hadapi ini. Ya. Jadi tak kuasa menghadapi kuasa roh jahat terjadi dalam konteks bacaan kita. Padahal para murid-murid ini kalau kita melihat ayat 1 dari Lukas 9 ini disebutkan Tuhan Yesus memberi tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi ada kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Tapi murid-murid ternyata yang sudah diberi kuasa itu tak kuasa untuk melawan roh jahat. Jadi ini bayangin ya, dari peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung, yang harusnya sudah menunjukkan kuasa yang begitu besar, lalu ternyata murid-muridnya tidak kuasa untuk melawan roh jahat. Ini yang membuat Tuhan Yesus bereaksi begitu keras ya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Kalau kita sekilas membaca bagian ini, mungkin kita akan mengira ini adalah ayah orang yang anaknya sakit ini yang dimarahi oleh Tuhan Yesus. Ternyata para murid-muridnya sebenarnya. Kenapa? Para murid-murid sudah mengalami banyak hal. Ya. Dia sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Bahkan beberapa muridnya mengalami peristiwa transfigurasi. Maka Tuhan Yesus begitu kesal sekali dan dia mengatakan yang tidak percaya dan yang sesat. Kenapa? Karena saat kamu mengerti, saat kamu berjalan dengan sang guru yang berkuasa dan bahkan guru itu memberi kuasa padamu dan engkau tidak mempercayai kuasamu itu, yang diberikan itu, dan itu menjadi sesuatu yang ya kata Yesus sesat ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bawa anak itu kemari. Lalu Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Terlihat sekali bahwa Yesus sangat berkuasa. Ini pesan yang penting sekali. Dampaknya banyak orang menjadi kagum karena kebesaran Allah. Jadi penulis Injil Lukas mau menegaskan kebesaran Allah dalam peristiwa ini. Bahwa Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus ini sungguh-sungguh berkuasa. Jadi kakak-kakak, kita mendapatkan 3 hal penting dalam pembahasan kita di bagian firman Tuhan kali ini. Yang pertama, ada pergumulan yang sulit dilepaskan. Udah cari ke sana-sini, nggak bisa pulih ya. Adik-adik juga mungkin mengalami serupa ya. Sudah berdoa berkali-kali tentang kesembuhan papa dan mamanya yang sedang sakit, atau adiknya, atau kakaknya. Nah, sembuh-sembuh juga. Nah, dalam situasi itu, kita juga perlu ada sesuatu yang terus kita jaga, yaitu kepercayaan kita kepada kuasa Yesus yang menyembuhkan. Nggak, jangan pernah berhenti berdoa, kita mau ajak adik-adik karena Yesus sangat berkuasa. Nah, dalam kisah di mana murid-murid ini tidak kuasa, bisa saja ayah dari anak yang sakit ini, aduh, undur, nggak mau datang lagi kepada Yesus. Tapi dia tetap mau datang pada Yesus. Jadi, ada konteks di mana beberapa masa kita nih tidak percaya walaupun sudah diberi kuasa. Itu jadi problem kita. Dan kita mau supaya benar-benar kita ini benar-benar percaya akan kuasa Yesus. Dan yang berikutnya, kuasa itu bisa membuat orang-orang menjadi takjub. Dalam kisah kita banyak orang menjadi takjub akan kebesaran Allah. Biarlah adik-adik tetap
mengenal kisah ini sebagai kisah di mana Allah itu berkuasa. Kuasa yang sama juga diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga membuat banyak orang mengenal Tuhan dan takjub akan kuasa Tuhan melalui karya-karya pelayanan kita. Selamat menyampaikan ini kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab dari Injil Lukas 9 ayat 37 sampai 43a. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode mengajar di kelas Batita Balita. Dan akan menyampaikannya adalah Kak Grace Bustami. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Lukas 9 ayat 37 sampai 43a, belajar dari kisah Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit, Tuhan berkuasa. Sekarang kita mau mendengarkan Kak Grace Bustami yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Mari Kak Grace Bustami. Terima kasih Kakak. Halo kakak-kakak yang mau ngajarin Batita dan Balita. Kita persiapan ya untuk kisah Tuhan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Kalau di BIMK itu kan di-mention ya, kalau itu adalah roh jahat. Tetapi kalau di Alkitab yang TB, yang saya punya yang TB1 itu hanya roh aja. Jadi yang kita tulis sesuai dengan yang dari Bina Warga, ini hanya roh aja gitu ya. Tapi penjelasannya memang roh jahat yang menyebabkan anak itu sakit. Tema besarnya adalah Tuhan berkuasa. Bacaannya dari Lukas 9 ayat 37 sampai 42. Ini kakak-kakak wajib banget untuk baca semuanya. Walaupun nanti sebentar untuk adik-adik beda ya. Tapi yang jelas kakak-kakaknya membaca semuanya. Oke, kita mau langsung aja nih. Saya buatkan tujuannya yang mudah langsung dicapai, artinya yang bisa dicapai saat itu juga saat kakak-kakak mengajar atau bercerita ya. Yang pertama, anak sekolah minggu dapat menceritakan kembali cerita Tuhan berkuasa mengusir roh dari seorang anak yang sakit ya. Karena murid-murid tidak percaya diri. Kenapa saya ambil kok ada pakai karenanya gitu? Karena mengusir roh dari seseorang yang menyebabkan orang itu sakit gitu ya, itu nyaris tidak menjadi pengalaman anak sekolah minggu maupun kita gitu ya. Jadi artinya anak akan susah relate gitu. Dia akan pulang dengan, oh Tuhan Yesus mengusir roh jahat atau Tuhan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Tapi aku bisa apa ya dari cerita itu tuh nggak dapet gitu. Jadi itu sebabnya saya penekanan saya adalah Tuhan Yesus berkuasa itu udah pasti, tetapi masalahnya adalah murid-muridnya Tuhan Yesus itu gagal menyembuhkan anak itu. Kenapa? Karena mereka nggak percaya Tuhan berkuasa. Jadi dari sisi itunya ya, bukan hanya dari sisi Tuhan berhasil menyembuhkan anak yang sakit, tetapi juga bahwa murid-murid gagal menyembuhkan anak itu karena tidak percaya Tuhan berkuasa gitu ya. Itu untuk tujuan pertama. Tujuan yang kedua ini lebih ke aktivitas nanti ya. Artinya anak-anak bisa mendalami tema hari ini, materi hari ini dengan mereka akan memilih gambar yang menunjukkan Tuhan berkuasa menolong mereka untuk nggak ragu. Artinya menolong mereka untuk percaya. Gitu ya. Seperti apa nanti kita bisa ikutin di dalam pemaparannya. Nah, sekarang untuk urutan, saya langsung masuk ke urutan ya. Bacaan Alkitabnya nanti dari Lukas 9 ayat 40, kakak-kakak akan membaca lebih dulu, lalu kemudian adik-adik akan mengucapkan ulang. Ya, ayat Alkitabnya saya ambil penekanannya kepada ketidakberhasilan murid-murid
menyembuhkan anak yang sakit itu dan kekecewaan orang tuanya. Jadi ayat 40 adalah ayat yang berisi kekecewaan orang tua si anak karena sudah minta tolong sama murid-muridnya Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak bisa menyembuhkannya gitu ya. Lalu kemudian sampaikan kepada anak-anak tema hari ini. Ya, ini di bagian ini seringkali dianggap bagian yang cuman sekedar memberi informasi. Padahal sebenarnya kita keliru loh. Bagian kita menyampaikan tema itu adalah bagian kita jualan dalam arti ya, dalam arti jualan. Artinya kita akan membuat anak tertarik, memutuskan untuk mengikuti cerita kita, mendengarkan cerita kita ya di sini gitu. Seolah-olah kita mau menunjukkan kepada anak-anak bahwa ini cerita yang menarik untuk mereka dengar gitu ya. Jadi hari ini tema kita adalah tentang Tuhan berkuasa. Wah, kita semua udah tahu ya kalau Tuhan itu emang berkuasa. Tapi berkuasanya untuk apa ya? Kalau Tuhan berkuasa untuk memberi makan ribuan orang, kamu pasti udah tahu ya kan? Dengan berapa? Ya bener, cuman rotinya cuman 5, ikannya cuman 2. Banyak orang yang bisa makan dan semuanya kenyang. Ya, kamu udah pernah kan mendengarkan cerita tentang Tuhan berkuasa memberi makan banyak orang, oke? Jadi hari ini ceritanya tentang Tuhan berkuasa apa ya? Kalau Tuhan berkuasa untuk menenangkan badai di laut, kamu udah pernah dengar belum? Udahlah pasti. Ya, yang waktu lagi ada badai murid-murid ketakutan terus mereka bilang, Tuhan, kok Tuhan tidur sih? Nanti kan kita mati. Ya, tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menenangkan badai. Itu kuasa Tuhan. Tapi kita udah pernah dengar itu kan? Sekarang kita akan dengar cerita Tuhan berkuasa apa ya? Hari ini kita mau dengar cerita Tuhan berkuasa untuk mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Waduh, bakal serem nih ceritanya karena mengusir roh yang jahat dari tubuh seorang anak yang sakit. Enggak serem kok. Enggak serem. Makanya kamu akan mendengarkan dengan baik. Oke? Iya. Adik-adik, kamu pernah nggak sudah latihan nih, ya kan? Tapi tiba-tiba kamu nggak jadi nyanyi. Gara-gara kamu takut nanti kalau gimana kalau aku pas nyanyi terus aku lupa liriknya. Kalau gitu aku nggak jadi nyanyi aja deh. Pernah nggak? Ah, pernah. Sayang banget ya. Kira-kira dari kamu ada juga nggak yang pernah udah hafal ayat hafalan nih, ya kan? Terus kakaknya bilang, oke, siapa yang mau maju? Siapa yang mau menghafal ayatnya di depan kelas? Kamu nggak berani maju karena kamu takut nanti kan malu. Kalau aku nggak hafal di depan kelas, aku tiba-tiba lupa bagaimana. Ya, ada di antara kamu yang pernah kayak gini? Sayang banget kalau ada di antara kamu yang pernah ngalamin seperti itu. Berarti cerita hari ini untuk kamu. Berarti cerita hari ini banget-banget cocok buat kamu. Oke? Ceritanya apa ya? Waktu itu Tuhan Yesus naik ke gunung. Yang dibawa cuma 3 orang muridnya aja. Ada Petrus, Yakobus, sama Yohanes. Lah, terus murid-murid yang lain mana dong? Murid-murid yang lain nggak ikut. Mereka tunggu di bawah di kotanya. Sedangkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang 3 orang ini naik ke gunung untuk berdoa. Tapi ada masalah. Dan murid-murid panik. Apa yang membuat murid-murid panik? Rupanya ada seorang anak yang lagi sakit. Dan dia sakit karena ada roh jahat yang membuat dia sakit. Kemudian ya pastilah sebagai bapak yang sayang sama anaknya, orang tuanya meminta supaya murid-murid yang lagi ada di kota, yang gak ikutan naik ke gunung, mereka boleh menolong anaknya. Ya, tetapi waktu dia sampaikan, please tolong anakku dong, anakku sakit. Kalian kan muridnya Tuhan Yesus, kalian pasti bisa menolong anakku. Murid-muridnya Tuhan Yesus gak bisa menolong. Kecewa sekali. Dan mereka tahu nggak kamu kenapa mereka nggak bisa menolong? Mereka nggak bisa menolong karena mereka nggak percaya. Mereka takut salah. Mereka takut anaknya nggak sembuh. Mereka takut mereka nggak punya cukup kuasa untuk menolong.
Padahal mereka murid-murid Tuhan Yesus loh. Dan waktu Tuhan Yesus turun dari gunung, Tuhan Yesus mendengar berita itu. Tuhan Yesus kecewa banget. Ya ampun, itu kan murid-murid aku. Kenapa mereka bisa nggak percaya sekali sama aku? Kenapa mereka nggak percaya aku berkuasa untuk menolong mereka, menyembuhkan anak yang sakit itu? Kenapa harus menunggu sampai aku turun dari gunung dulu, baru anak itu disembuhkan? Tuhan Yesus, kamu udah bisa bayangin kan, Tuhan Yesus kecewa banget sama murid-muridnya. Karena murid-muridnya ternyata tidak percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menolong mereka. Supaya mereka bisa menyembuhkan anak yang sakit itu. Dan ya kalian tahulah siapa yang pada akhirnya menolong anak itu. Siapa yang pada akhirnya menyembuhkan anak itu. Anak itu akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi sekalian nih murid-murid juga belajar. Mereka harus berani melakukan yang baik. Mereka harus berani melakukan yang benar. Karena mereka punya Tuhan. Mereka murid Tuhan Yesus. Mereka bisa minta Tuhan menolong mereka untuk menolong orang lain. Untuk berbuat baik. Untuk berbuat yang benar. Dan tadi kan di awal kakak nanya, ada nggak dari antara kamu yang pernah udah hafal lagunya tapi takut maju, takut nyanyi? Hmm, hari ini kita belajar. Kita kan nggak mau Tuhan Yesus kecewa lagi sama seperti yang waktu itu murid-murid Tuhan Yesus membuat Tuhan Yesus kecewa kan? Karena Tuhan Yesus berkuasa menolong, berarti waktu kamu sudah latihan, ingat ya kakak bilang ya, waktu kamu sudah latihan. Kamu percaya Tuhan akan menolong kamu untuk ingat semua lirik lagunya atau gerakannya. Karena Tuhan berkuasa, ya kan? Dan karena Tuhan Yesus berkuasa untuk menolong, berarti waktu kamu sudah menghafal ayat hafalannya, lalu kakak bilang, ayo siapa yang berani maju menghafal ayatnya di depan? Kamu angkat tangan, kamu nggak takut. Misal ingat ya, asal kamu sudah menghafal. Sudah menghafal, tapi takut nanti lupa. Ingat, Tuhan Yesus berkuasa menolong kamu untuk mengingat lagi ayat-ayat yang sudah atau kata-kata dari ayat hafalan yang sudah kamu hafalkan. Oke, nah sekarang nih, kira-kira nih ya, Tuhan berkuasa untuk menolong kamu melakukan apa lagi ya? Hmm, Oke, kakak-kakak, sampai di situ ya. Di bagian ini, kakak-kakak boleh minta anak-anak untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat mereka, gitu ya. Mereka misalnya dari sesuatu yang tadinya mereka ragu, mereka bakal bisa, ya. Kayak di sekolah kan ini Batita Balita ya. Di sekolah aku bisa nggak nangis, nggak kangen sama mama. Oh bisa gitu ya. Atau aku bisa nggak ya. eh kalau disuruh makan makanan yang aku nggak suka tapi sehat, kira-kira bisa aku telan nggak ya, gitu ya? Atau aku bisa nggak ya waktu minum obat nggak dikeluarin lagi obatnya, gitu? Oke, kakak-kakak bisa mengikuti apa yang jawaban adik-adik. Asal jawabannya itu nggak random ya. Jawabannya itu jawaban yang ketika anak-anak sekolah minggu agak-agak meragu-ragu gitu ya. Aduh, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Ini momen untuk mengingatkan mereka agar tidak ragu. Tuhan bisa menolong mereka ya ketika mereka sudah belajar, ketika mereka sudah menghafal, ketika mereka sudah berlatih yang seperti itu. Oke, ketika mereka sudah besar, ketika mereka sudah mulai masuk usia sekolah misalnya, gitu ya, berani ditinggal di sekolah. Oke, nah kemudian kakak-kakak, saya kasih usulan, ini usulan ya, ini usulan aktivitas anak-anak dapat menempel stiker atau gambar ya, stiker nanti stikernya saya ada materi. Jadi di persiapan ini di description-nya nanti itu ada sumber untuk kakak-kakak download PPT-nya untuk cerita ya, udah saya taruh situ sama apa ya, PDF yang untuk print ya, khusus untuk di print. Jadi kalau kakak-kakak mau ngeprint aktivitasnya, silakan
di-download ya. Nah, aktivitasnya itu adalah saya kasih ada 2 halaman, yang satu halaman lagi stiker. Jadi stikernya itu nanti ada 2, stiker awan yang ada mataharinya sama stiker awan yang hujan gitu ya, yang dark gitu. Anak-anak nanti yang akan tempelin stikernya kalau mereka percaya sama Tuhan, stiker mana yang akan stiker awannya akan mereka tempel di gambar yang mana ya. Kalau yang di sini kan nyanyi, ditempel di yang nadanya nggak jelas atau di yang nadanya bagus gitu ya. Lalu kemudian untuk yang masak berani bikin cupcake misalnya gitu ya. Itu stiker awannya di yang mana dan awan cerahnya di mana, awan gelapnya di mana gitu ya. Atau kakak-kakak bisa minta anak-anak untuk menggambar kalau nggak mau nempelin stiker atau nggak bisa nempelin stiker atau nggak susah bikin stikernya, ya bisa anak-anak menggambar awan atau sesuatu yang membuat anak-anak bisa melihat kalau aku percaya ini hasilnya, kalau aku nggak percaya ini hasilnya gitu. Pokoknya aktivitasnya seputaran itu, meyakinkan anak-anak, membuat anak-anak bisa mendalami cerita hari ini bahwa kalau mereka percaya hasilnya akan bagus. Tetapi kalau mereka nggak percaya, mereka nggak yakin Tuhan menolong, hasilnya pasti akan seperti yang mereka takutkan. Gitu ya. Jadi kita mendorong anak-anak untuk percaya sehingga apa yang mereka takutkan itu tidak akan terjadi. Oke. Nanti teman-teman akan mengajak anak-anak untuk membuat ceritanya. Oke, baik. Baik, kakak-kakak, demikian persiapan hari ini untuk kelas Batita dan Balita. Saya ucapkan selamat mempersiapkan diri dengan baik ya. Tuhan Yesus memampukan. Terima kasih Kak Grace Bustami yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil dan akan menyampaikannya adalah Kak Dinar. Namun sebelumnya kita dengarkan bersama-sama berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Lukas ayat pasal 9 ayat 37 sampai 43a diberi tema belajar dari kisah Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit, Tuhan berkuasa. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan akan menyampaikannya adalah Kak Dinar. Mari Kak Dinar. Halo kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi di dalam ruang persiapan sekolah minggu ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang bagaimana Lukas 9 ayat 37 sampai dengan 43a, maka sekarang saya ingin membagikan ide mengajar untuk kelas kecil. Untuk itu, izinkan saya untuk membagikan slide berikut ini. Kakak, inilah yang menjadi tema kita, yaitu kita mengajarkan kepada anak tentang kisah Yesus yang mengusir roh jahat dari seorang anak yang sakit dengan sebuah tema Tuhan berkuasa. Untuk itu kita harus memperhatikan ada 2 tujuan penting yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Apa saja itu? Yang pertama, kita menekankan bagaimana Yesus itu sanggup untuk mengusir roh jahat serta menyembuhkan. Nah, hal ini dapat dilihat ketika anak-anak memahami bagaimana perjalanan kisah atau bagaimana alur kisah dari Yesus yang menyembuhkan seorang anak yang kerasukan setan, gitu ya. Bahwa oh, ini kuasa Yesus yang memampukan, yang membuat ia mengalami pemulihan. Kemudian yang kedua, anak-anak diajar untuk percaya akan kuasa Tuhan. Berangkat dari Yesus yang sanggup untuk memulihkan dan mengusir roh jahat, maka anak-anak diajak untuk juga percaya akan kuasa Tuhan akan terus menyertai setiap mereka. Tuhan yang sama akan terus menyertai dan menuntun setiap langkah hidupnya. Nah, untuk memulai cerita ini, saya mengajak anak-anak untuk bermain gitu ya, supaya anak-anak fokus dulu. Nah, maka sekarang saya mau mengajak anak-anak untuk mencari Yesus ya. Ini sangat berkaitan erat dengan tema kita, bahwa kita harus mencari Tuhan, harus percaya kepada Tuhan. Nah, gambarnya itu seperti ini kakak-kakak gitu ya. Nah, nanti gambar ini bisa divariasi. Kakak-kakak bisa mencetak dalam lembar yang besar atau mungkin lembar yang kecil, kemudian nanti bisa dibagikan kepada anak-anak.
Kalau ada layar televisi atau mungkin ada LCD, nah nanti gambarnya bisa dimunculkan di situ gitu ya. Minta setiap anak untuk mencari di manakah Yesus di tengah-tengah gambar yang akan ditampilkan. Ingat gambarnya seperti ini. Nah, coba kita berlatih untuk fokus juga. Apakah kakak bisa menemukan di mana letak gambar Yesus dalam gambar berikut ini? Sudah siap? Oke, kita mulai. Nah, banyak ya orangnya. Ini lagi di pantai gitu ya. Nah, sekarang cobalah untuk mencari di manakah Yesus berada gitu ya. Kalau tadi kita sudah fokus di bagian ini gambar Yesus, kemudian diminta suruh ini gitu ya. Mungkin sekilas pandang, wah di mana ya kira-kira ya. Nah, akhirnya kita menemukan itu ada tepat di tengah-tengah gitu ya. Nah, nanti saya akan coba variasi karena kita sudah tahu kalau ini gambarnya di tengah gitu ya. Nanti saya akan ubah gambarnya ada di sudut kanan, sudut kiri, atau mungkin di bagian mana gitu ya. Nah, bagian ini kakak-kakak bisa mengembangkan dengan cara menanyakan kepada anak-anak, siapa yang bisa menemukan? Ya, kalau gambarnya besar, minta anak satu untuk maju, menunjukkan di mana letak Yesus gitu ya. Kemudian nanti mungkin bisa, ayo cepet-cepetan, siapa? Itu kalau misalnya dicetak dalam lembar yang kecil ya, sehingga setiap anak bisa mengamati gitu ya. Kalau sudah ketemu, ayo maju gitu ya. Nah, kemudian dari bagian ini kita memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana kita meminta tolong kepada anak-anak untuk mencarikan gambar Yesus ya. Nah, baru setelah gambar ini ditemukan, kita bisa melanjutkan ceritanya gitu ya, dengan mengembangkan ini ya. Kalau tadi kita sudah meminta tolong kepada anak-anak untuk mencarikan di mana letak Yesus, maka kita bisa mengembangkan dengan mengasah kemampuan verbal dari anak-anak gitu ya. Nah, anak-anak tahu enggak kata tolong? Kalau dalam bahasa Indonesia katanya tolong ya. Kalau dalam bahasa Sunda misalnya, ada yang tahu kata tolong itu dalam bahasa Sunda apa? Gitu. Atau mungkin bahasa Jawa, bahasa Inggris, Prancis, atau Jepang gitu ya. Nah, ini silakan nanti dikembangkan gitu. Karena ini nanti sebagai bridge untuk masuk kepada dalam firman gitu ya. Wah, anak-anak sudah tahu tentang kata tolongnya. Nah, di dalam Alkitab ada seseorang laki-laki yang meminta tolong kepada Tuhan. Nah, kira-kira kenapa ya kok sampai dia meminta tolong kepada Tuhan? Apa ya yang terjadi? Anak-anak mau tahu? Nah, dan baru kita bercerita tentang bagaimana seorang laki ini adalah seorang ayah, di mana dia punya seorang anak yang mengalami kerasukan roh jahat sejak kecil. Nah, kita bisa menjelaskan dalam bagian ini bagaimana waktu itu setiap penyakit itu belum tentu ada obatnya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana orang yang sakit mengalami penderitaan sebab tidak ada obat yang menolong dirinya untuk pulih. Dan beberapa pandangan juga menjelaskan bahwa sakit itu merupakan karya roh jahat yang menguasai diri seseorang. Ya, sehingga dikatakan bahwa orang yang sakit itu adalah orang yang berdosa, orang yang terjebak di dalam kuasa roh jahat. Nah, dalam bagian inilah kemudian ada seorang ayah yang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, ini bisa divariasi gitu ya. Coba setiap ada kata tolong ya, mungkin tangannya taruh di depan gitu ya, katakan tolong, tolong. Gimana anak-anak ekspresinya tolong? Tolong, tolong gitu ya. Nah, setelah bagian ini awal sudah diulas gitu ya, kita kemudian menunjukkan bagaimana seorang ayah tadi, seorang laki-laki tadi berkata bahwa, wah aku sudah minta tolong. Iya, tolong gimana tadi? Tolong, tolong. Gitu. Ekspresinya kita gunakan kembali. Gitu. Nah, ternyata sang ayah ini tadi sudah meminta tolong kepada para murid Yesus, tetapi dikatakan dalam Alkitab bahwa para murid tidak berhasil menyembuhkan anak tadi. Dan disitulah kemudian hati Yesus tergerak untuk menolong anak ini tadi. Nah, kita lihat di dalam gambar gitu ya, bagaimana anak ini kesakitan, bagaimana anak ini tidak dapat mengendalikan dirinya karena ada roh jahat yang ada di dalam dirinya. Dan disitulah kemudian Yesus hadir dan menolong. Yesus menegur roh jahat itu, ya, enyahlah kamu, dikatakan. Dan kemudian roh jahat itu keluar dari
tubuh anak ini. Ya, ini artinya bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk melawan roh jahat tadi. Ya, nah kemudian dari bagian ini kita bisa melanjutkan dengan menceritakan bahwa roh jahat itu pun kalah dan meninggalkan anak itu. Ya, anak tadi babak belur gitu ya, mukanya penuh luka, lukanya di mana-mana di sekujur tubuhnya, dan di situ kemudian Yesus juga menyembuhkan anak itu yang kerasukan. Dan setelah anak itu dipulihkan Tuhan, kemudian Yesus mengantarkan anak ini untuk berjumpa dengan ayahnya kembali. Nah, kalau kita mau memvariasi, saya sudah memberikan link YouTube untuk kita gunakan untuk cerita ini gitu ya. Ini dalam berupa animasi menggunakan teks bahasa Indonesia. Tapi kalau kakak-kakak mau menggunakan gambar, silakan nanti cari di Free Bible Image gitu ya, tentang seorang anak yang kerasukan disembuhkan Tuhan. Nah, kemudian dari bagian ini kita kemudian menarik anak-anak untuk belajar dari firman ini. Belajar apa ya? Yang pertama, kita belajar untuk percaya pada kuasa dan kasih Tuhan yang selalu ada pada diri kita. Ini berangkat dari bagaimana Yesus yang menyatakan kuasa atas segala kuasa gitu ya. Dan kasih Tuhan itu membuat seorang anak tadi dipulihkan kembali. Nah, yang kedua, kita mengajarkan kepada anak supaya anak belajar untuk tidak meragukan Tuhan. Ya, apa yang terjadi oleh para murid ketika mereka tidak sanggup untuk menyembuhkan anak ini tadi? Karena mereka masih mengalami keraguan. Tapi Yesus menunjukkan iman kepada Tuhan. Keraguan itu kemudian dikalahkan sehingga segala sesuatu dapat diatasi. Ada mukjizat Tuhan kemudian terjadi, menguatkan dan juga meneguhkan. Yang terakhir, anak-anak diajak untuk mau bergantung pada Tuhan dalam segala kondisi. Nah, bagian ini bisa kita kembangkan dengan misalnya ketika kita takut, ketika kita menghadapi kesulitan, kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah kita kemudian mencari Tuhan, meminta Tuhan untuk menolong kita, memberikan kekuatan? Ya, nah, sangat baik juga kemudian ketika anak-anak didorong, ketika kita sudah merasakan kasihnya Tuhan, maka kasih Tuhan itu juga harus dinyatakan kepada sesama kita. Sehingga ketika ada orang yang membutuhkan, kita juga hadir di sana. Karena kita adalah perpanjangan kasih Tuhan. Tetapi dari keseluruhan bagian ini memperlihatkan bahwa hanya kuasa Tuhan saja yang memampukan dan membuat kita sanggup untuk mengatasi segala sesuatu. Sehingga dalam bagian ini menjadi sangat jelas bagaimana Tuhan punya kuasa itu. Sehingga kita diminta untuk percaya, beriman, dan mau bergantung kepada kuasa Tuhan itu. Mungkin tidak kemudian langsung, wah tiba-tiba Tuhan memberikan kuasa. Mungkin lewat waktu yang panjang. Hal ini perlu ditekankan supaya anak-anak kemudian tidak mudah kecewa karena minta kemudian langsung dapat, tetapi juga butuh waktu gitu ya. Nah, untuk kita bisa mendasari atau membuat anak-anak lebih mengenal tentang firman Tuhan ini, saya mau menyarankan ada sebuah aktivitas. Aktivitasnya apa? Saya sudah menyiapkan. Nah, ini ya gambar Tuhan Yesus yang menyatakan kuasa, kemudian ada dua orang anak yang mengalami kesedihan gitu ya. Yesus hadir di tengah pergumulan atau permasalahan yang dihadapi oleh anak itu gitu ya. Nah, maka di situ kemudian ada tulisan kuasa Yesus titik-titik. Nah, nanti anak-anak bisa mengisikan di dalam ruang yang kosong ini gitu ya. Kuasa Yesus membuat aku tidak takut lagi. Kuasa Yesus membuat aku berani. Kuasa Yesus membuat aku mengalami hidup penuh syukur karena kuasa Tuhan itu selalu bersama. Kuasa Yesus membuat aku bersukacita. Kuasa Yesus membuat aku merasakan kedamaian, dan masih banyak lagi. Nah, nanti kita bisa memvariasikan misalnya dengan ini gitu ya. Ini anak-anak nanti bisa menggambar atau mewarnainya gitu ya. Kalau tadi bagian awal mungkin sudah ada warnanya gitu ya. Yang kedua ini mungkin yang masih bisa diberikan warna gitu ya, sehingga anak-anak punya aktivitas yang lebih panjang. Tetapi dari bagian ini mengingatkan kepada anak-anak bahwa kuasa Yesus itu mampu membuat kita dapat melakukan banyak hal hanya bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus punya kuasa, Yesus punya kemampuan itu. Maka di tengah segala ketakutan kita, di tengah kekhawatiran kita, keraguan kita diajak untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, kakak yang kasih Tuhan, demikianlah ide untuk kelas kecil. Tentu
Ide ini masih terus dapat dikembangkan. Ide ini saya harapkan dapat menjadi pemantik kakak-kakak dalam mengajar di kelas kecil. Tentu ini butuh penyesuaian sesuai dengan kelas masing-masing di mana kita mengajar. Kiranya persiapan ini boleh membekali dan juga memberkati kakak-kakak semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Dinar yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Trianake. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita akan mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Tuhan berkuasa. Injil Lukas 9 ayat 37 sampai 42. Sekarang kita sampai 43a. Sekarang kita mendengarkan Kak Trianake yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Mari Kak Trianake. Halo kakak-kakak semua, kembali lagi bersama dengan saya, Trianake Setiawan dari YKI Beringin. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mempersiapkan bahan Tuhan berkuasa. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit di Lukas 9 ayat 37 sampai 43a. Kakak-kakak, saya akan mengajak kakak-kakak untuk kita mempersiapkan diri, terutama bagi kelas besar. Jadi beberapa anak di dalam kelas besar itu sudah menjadi remaja, terutama bagi yang perempuan, karena pubertas terlebih dahulu daripada yang laki-laki. Tapi tidak apa-apa kakak-kakak, kita akan bersama-sama mencari tahu bagaimana caranya supaya cerita ini betul-betul menjadi cerita yang bermakna bagi anak-anak kita. Kita terlebih dahulu kakak-kakak akan melihat di kelas besar, kelas 4 sampai 6 SD biasanya seperti di YKI Beringin, tetapi mungkin kakak-kakak ada pembagian-pembagian yang berbeda sedikit. Gak apa-apa ya kakak-kakak, jadi saya mempersiapkan untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. Nah, yang pertama adalah pergumulan mereka tentang apakah atau siapakah roh-roh yang dimaksud. Apakah di dalam Alkitab kita berbicara tentang roh ataupun dunia mereka sekarang. Karena yang di Indonesia kakak-kakak, kita tuh selalu ya, orang Indonesia tuh gemar sesuatu yang berbau dengan supranatural, dan itu selalu dikaitkan dengan roh-roh ya. Jadi pasti ada pergumulan dari anak-anak tentang apakah sih Kak roh itu sebenarnya they're real or not? Mereka asli atau tidak? Atau mereka itu sebenarnya dipakai Tuhan untuk mewujudkan, atau mereka itu apa sih Kak? Mereka pasti punya pertanyaan-pertanyaan liar terkait dengan roh-roh itu, dan itu adalah pergumulan mereka. Bagi kita yang sudah besar, kita harus mendengarkan pergumulan mereka dan juga mungkin terkait dengan pemahaman mereka. Mungkin juga beberapa anak terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka ya. Jadi kita harus mendengarkan jauh apa sih menurut kalian atau siapa sih roh-roh itu. Yang kedua pergumulannya adalah rasa penasaran dan rasa takut pada hal-hal supranatural. Bahwa di dalam kehidupan ini banyak hal terjadi secara supranatural. Ya, memang kakak-kakak kita tidak boleh lalu bilang bahwa segala hal terkait dengan apa yang kita nggak bisa jelasin, terkait juga dengan sakit penyakit seseorang itu terkait dengan supranatural, tidak ya. Tetapi kita harus mengakui kakak-kakak bahwa di dalam dunia ini ada hal-hal terkait dengan hal-hal yang supranatural, dan pasti ada rasa penasaran atau rasa takut dari anak-anak kita terhadap hal-hal ini. Maka fokus cerita yang harus kita ceritakan tentang anak yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus setelah dia dibantingkan dirinya oleh roh yang jahat itu adalah kakak-kakak yang pertama, roh itu ternyata membuat anak ini sakit.
Kalau kita mengetahui bahwa di dalam Injil beberapa kali Tuhan Yesus mengusir roh jahat, tetapi khusus spesifik di dalam cerita ini, roh itu membuat anak ini sakit. Nah, kita harus menekankan hal ini kepada anak-anak bahwa ini case by case anak-anak. Case saat ini adalah roh itu membuat anak ini sakit. Memang tidak dijelaskan apakah roh itu adalah setan atau Beelzebul atau dinamakan dengan klasifikasi satanis tertentu. Tidak ya kakak-kakak, tetapi yang kita harus sampaikan kepada anak-anak, dan ini berasal daripada Injil, adalah roh itu membuat anak ini sakit. Cukup ya. Lalu yang kedua, bagaimana para murid tidak mampu mengusir roh ini? Nah, ini menarik nih kakak-kakak, ini menjadi open question sih ya bagi anak-anak ya. Kira-kira anak-anak kenapa ya kok murid-murid ini nggak mampu mengusir roh itu? Apakah roh itu lebih kuat daripada mereka? Atau apakah ini semua tantangan bagi para murid? Atau ini tuh sebenarnya bagiannya Yesus Kristus melakukannya ya? Jadi menarik sekali untuk membahas ini kakak. Itu juga mungkin terkait dengan diri kita ya. Apakah kita memiliki karunia untuk mengusir roh yang jahat misalnya ya. Tetapi mungkin ada beberapa dari kita juga tidak mampu mengusir roh jahat. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita nggak mampu kan? Pertanyaannya seperti itu. Yang terakhir adalah Tuhan Yesus yang memberikan masukan bagi para murid serta menunjukkan kuasanya lewat bacaan yang kita baca hari ini dan kita renungkan kakak-kakak. Nah, inilah mengapa pergumulan Tuhan berkuasa menjadi masuk nih, menjadi tema ya, bahwa Tuhan itu berkuasa bukan hanya terhadap hal-hal ciptaannya, bukan hanya terhadap kepintaran, tetapi dia berkuasa juga bahkan terhadap roh yang tidak dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti bahwa ini membuat anak ini sakit dan dia ingin melepaskan sakit penyakit itu. Maka kakak-kakak, ide yang penyampaian yang bisa kita berikan adalah yang pertama, menarik juga sih dari bahan kita di Suluk Anak, ada pertanyaan-pertanyaan seperti dalam buku yang lalu didiskusikan ya, boleh dibagi sebagai kelompok-kelompok anak-anak kita, atau anak-anak kita itu yang menanyakan pertanyaan kepada temannya. Jadi ada yang sebagai interviewer, ada yang sebagai yang diinterview atau yang ditanya ya pendapatnya. Jadi menarik sekali yang disampaikan oleh buku, itu boleh diikuti kakak-kakak. Yang kedua, ini juga salah satu kisah yang sangat familiar kakak-kakak ya, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang kerasukan roh. Nah kakak-kakak, secara deduktif ya, kita bisa berdiskusi dulu tentang roh ya. Jadi belum masuk kepada cerita itu, tetapi kita bisa berbicara tentang apa sih roh itu, siapa sih roh itu. Kalau di dalam Alkitab ada siapa saja sih yang disebut sebagai roh, kenapa roh itu harus ada, dan lain sebagainya. Nah, diskusi ini menarik dan kita akan bersama-sama masuk ke dalam cerita di mana anak yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Dan yang terakhir, kakak-kakak, adalah kesaksian si anak yang sembuh. Ya, kita bisa menjadi si anak yang sembuh. Lalu kita memberikan kesaksian bahwa waktu itu terjadi hal-hal yang sangat menyakiti tubuh si anak. Dengan cara roh itu membantingkan tubuhnya ke sana dan kemari ya. Jadi kita bisa menjadi pura-pura menjadi si anak, role playing menjadi si anak dan memberikan kesaksian di kelas kita tentang Tuhan yang berkuasa menyembuhkan dan memulihkan kakak-kakak. Nah ini ayat super atau ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan
kepada semua orang, kepada orang ini dan di depan kamu semua. Salah satu ayat hafalan yang paling cantik kakak-kakak, karena ini menyatakan kepada kita nama yang sangat berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ide-ide penyampaian ini boleh memberkati kakak-kakak, dan kiranya jika kalau ada masukan silahkan untuk memberikannya lewat email atau lewat Bina Warga. Terima kasih kakak-kakak, kiranya Tuhan memberkati persiapan kakak-kakak, Tuhan menolong, Tuhan beserta, dan Tuhan memberikan kuasa-Nya kepada kakak-kakak. Amin. Terima kasih Kak Trianake, dan kakak-kakak kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab disampaikan ke Pendeta Hendra, usulan metode di kelas Batita, Balita, kecil dan besar, ada Kak Grace Bustami, ada Kak Dinar, dan Kak Trianake. Kakak-kakak dapat mematangkan kembali ya persiapannya. Ini adalah usulan metode, kakak-kakak so pasti dapat mengembangkannya sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak mengajar. Dan kakak-kakak dapat menyaksikan, dapat menyimak lagu-lagu sekolah minggu. Kakak-kakak bisa mendapatkan insight nih untuk usulan lagu-lagu yang akan kakak-kakak bisa pakai bersama dengan anak-anak. Kakak-kakak juga dapat menyaksikan aktivitas persiapan, aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu, geku-geku, dan kakak-kakak juga dapat mengajak adik-adik untuk menyaksikan Kiddie Time yang tayang setiap Sabtu. Baiklah kakak-kakak, kita akan mengakhiri episode kali ini, kita akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau akan memberkati kakak-kakak, anak-anakmu yang masih akan memproses semua usulan metode ini sesuai dengan konteks di mana mereka mengajar. Berikan kepada mereka hikmat. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sampai jumpa.